warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahlun Nazar, mahasiswa semester 4 program studi pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Halo pemirsa, di video ini saya akan sedikit memberikan gambaran sekaligus pandangan penjelasan mengenai teori-teori yang bersinggungan langsung dengan konsep pendidikan andragogi, di mana dari teori-teori ini akan mampu mudah diimplementasikan untuk pendidikan para orang dewasa, baik formal meskipun non formal, baik dalam forum-forum institusi maupun forum-forum masyarakat biasa. Dalam dunia psikologi tentu kita sudah mengenal dan tidak asing lagi sebuah teori yang sangat fenomenal dan populer sekali yang terlahir dari seorang tokoh psikolog dunia, yaitu Jean Piaget, yang terkenal dengan teori-teori psikologinya. Salah satunya yaitu teori psikologi perkembangan kognitif, atau yang biasa kita kenal dengan tahap-tahap psikologi perkembangan kognitif. Dalam teori ini Jean Piaget menitik beratkan pembahasannya pada struktur kognitif. Dia menuliskan dan meneliti subjek perkembangan psikologi ini sejak tahun 1927 hingga 1980, atau secara bahasa yang sederhana, psikologi perkembangan kognitif ini merupakan proses berpikir secara logis manusia dari usia masih bayi hingga dewasa. Dalam teori psikologi perkembangan kognitif, Jean Piaget mengusulkan ada 4 tahapan yang dilalui oleh manusia dalam berpikir, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor, di mana tahapan ini biasanya dimiliki oleh bayi yang habis lahir hingga usia 2 tahun. Lalu tahap yang kedua adalah tahap praoperasional. Tahapan ini biasanya dimiliki oleh bayi yang berusia 2 tahun hingga umur 7 tahun. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan operasional konkret, yaitu biasanya dimiliki oleh mereka yang berusia 7 tahun hingga 12 tahun. Lalu yang terakhir yaitu tahapan operasional formal, yaitu tahapan ini dimiliki oleh seseorang yang berada di atas 12 tahun. Nah, lalu apa hubungannya dengan konsep andragogi? Nah, ada 4 asumsi konsep andragogi yang memiliki keterkaitan langsung, bersinggungan langsung dengan teori psikologi perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Yang pertama itu seseorang itu sudah berkembang, sudah matang secara kognitif, sehingga mereka ini sudah tidak lagi ketergantungan, mereka bisa mengarahkan diri mereka sendiri. Lalu yang asumsi kedua ada karena mereka sudah matang dan memiliki banyak pengalaman, sehingga hal itu menjadi suatu sumber belajar yang kaya bagi diri mereka sendiri. Jadi mereka akan belajar pada diri mereka sendiri dari pengalaman-pengalaman yang telah mereka dapatkan. Lalu yang ketiga ini seseorang itu belajar bukan karena orientasi tuntutan akademis,
bukan karena pemerintah mewajibkan 12 tahun wajib belajar, tetapi mereka belajar karena sebuah kebutuhan. Mereka menganggap bahwa ini adalah kebutuhan untuk hidup mereka. Lalu yang keempat itu ada asumsi bahwa belajar itu untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ketika mereka mendapatkan masalah, mereka akan belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut agar mereka bisa menjadi problem solver. Intinya pada apa yang telah saya jelaskan dari tadi itu dalam teori psikologi perkembangan kognitif yang dipaparkan oleh Jean Piaget ini memiliki andil, memiliki sebuah hubungan dengan konsep andragogi yang selama ini diterapkan oleh seseorang ketika mereka mau belajar, khususnya orang dewasa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman pemirsa sekalian. Idza wajatu min al-akhta astaghfiru minkum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.